Aku memeluk erat paha istriku Bai Ningbing yang dingin di depanku, menggosok-gosokkan wajah mungilku pada stocking hitamnya hingga dia bilang jangan. Aku memohon dengan sangat. Bai Ningbing mengerutkan alisnya yang indah, menghela napas panjang, berkata dengan suara lembut, lepaskan, kontrak kita sudah habis, jangan bertele-tele lagi. Mendengar ini, aku menangis pilu, lalu memeluk lebih erat. Sayang, tambah 3 juta lagi. Baiklah, aku segera melepaskannya. Dia mundur ke belakang, dengan cepat merapikan kontrak di atas meja, lalu menyodorkannya. Bos, silakan terima. Aku tersenyum riang, matanya berbahaya, hingga akhirnya, matanya berbinar-bintik hati. Baru kusadar aku tertipu. Jangan bertele-tele lagi. Kontrak kita sudah habis. Bai Ningbing menatapku dengan wajah dingin, tapi aku malah memeluk erat pahanya dan mulai meratap. Sesekali menggesekkan wajah mungilku pada stocking hitamnya. Sayang, sekejam itukah kamu? Lupa pada kenangan indah kita dulu? Mendengar ini, kelopak mata Bai Ningbing berkedut. Lalu dia berkata, tidak indah, tolong sebutkan contohnya. Aku mulai merinci. Suatu kali, istri sakit perut, aku membawamu ke rumah sakit kehujanan. Hujan saat itu sebesar kecemasanku. Sampai di rumah sakit, kami sudah basah kuyup. Dan kamu karena pengorbananku menangis terseduh-seduh. Sangat terharu. Berbaring di ranjang pasien menggenggam erat tanganku. Tidak mau melepasku pergi. Aku bercerita dengan sangat hidup. Tapi sudut bibir Bai Ningbing justru semakin berkedut. Aku tahu dia teringat hal-hal indah masa lalu kita. Dan tanpa sadar merasa bersalah. Lalu mengulurkan tangan. Menepuk-nepuk pantatnya dengan lembut. Menghibur dengan suara halus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sayang, aku tidak akan marah hanya karena kau ingin mengusirku. Bai Ningbing mengerutkan kening. Dia menatapku dengan ekspresi tanpa kata. Kau serius? Dan juga tanganmu ini. Dia melihat ke tanganku. Wajahnya agak tidak natural. Aku tersenyum. Sayang, ini sedang malu. Maka aku memeluk lebih erat. Penuh kasih sayang di mata. Bagaimana? Sayang sudah ingat semuanya? Tangannya menggenggam erat mengeluarkan suara berderak-derak yang jernih. Kau tidak mengatakan, aku juga tidak akan lupa. Itu bagus. Dan kau masih berani mengatakan. Dia tersenyum sinis padaku. Hari itu perutku sakit. Di luar hujan deras. Tidak menyetir saja sudah. Setidaknya panggil taksi. Tapi malah menggendongku lari ke rumah sakit. Aku hanya ingat hari itu hujan sangat deras. Jalan sangat panjang. Perutku terguncang sangat sakit. Setelah sampai di rumah sakit, penyakit lambung belum sembuh. Langsung demam. Kau pikir ini benar-benar tidak apa-apa? Aku menunjukkan ekspresi sedih. Tapi bukankah aku juga demam? Bukankah menemanimu? Mendengar ini, Bai Ningbing semakin marah. Kau masih berani bilang demammu karena apa? Karena cinta padamu. Aku membuat simbol hati. Bai Ningbing memukul meja. Tubuhku gemetar, hampir melepaskan. Duduk di samping tempat tidurku, melahap dengan rakus makanan yang dibawakan orang untukku. Akibat makan dan minum sembarangan, sampai terkena gastroenteritis dan demam. Mulutnya gemetar, tangannya menggenggam lebih erat. Kamu tahu perasaanku? Kamu tahu? Dia berteriak lebih keras. Aku segera meminta maaf. Maaf ya, sayang. Aku seharusnya tidak makan dan minum sembarangan. Membuatmu khawatir. Tidak menyangka kamu begitu memperhatikanku. Aku sengaja menunjukkan ekspresi malu-malu. Bai Ningbing memalingkan wajah tidak tega melihat. Kamu masih belum menyadari masalah utamanya. Dia menghela napas, sementara aku bingung. Masalah utama. Aku merenung sejenak, menepuk dahi seraya tersadar. Sayang pelikan ini, aku tidak ingat hal-hal yang dibawakan orang untukmu. Lin Bing kembali menghela napas. Dia merasa tidak bisa berkomunikasi denganku. Setelah menghela napas getir menjelaskan dengan serius. Bukan ini, tapi kamu tahu. Matanya menatapku. Matanya seolah bertanya padaku. Itu tidak peduli tahu atau tidak harus tahu. Lalu mengangguk penuh penyesalan seperti menumbuk lesung. Tahu-tahu tidak, kamu tidak tahu. Dia berkata dengan suara berat. Kamu tahu saat itu aku hanya bisa melihatmu makan dengan perasaan tersiksa? Matanya berkaca-kaca menatapku. Sampai habis, kamu tidak kasih aku satu suap. Aku membuka mulut lebar-lebar. Ternyata begitu. Baiklah, ini salahku. Apakah yang kamu suruh antar enak? Barang bawaan Bai Bing tentu bukan biasa-biasa saja. Translate_text. Setiap nenek bisa berubah. Tapi selain ini, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Siapa yang menyangka setelah ucapanku ini, Bai Bingbing semakin marah. Paling berusaha sekuat tenaga. Aku tidak ingat lelucon terbesar yang pernah kudengar. Dia menatapku langsung dan berkata, kamu masih ingat terakhir kali kamu memasak untukku? Aku mengusap dagu dan berpikir sejenak, lalu menepuk tangan dan menjawab, aku ingat sekarang. Sayang, suamimu. Ingatanku paling bagus. Aku menengadah melihat Bai Bingbing. Bahkan dari sudut kematian ini, dia tetap terlihat sangat tampan. Kalau begitu ceritakan hal yang kamu ingat. Mendengar pertanyaan Bai Bingbing, mataku berbinar. Ini justru memberiku kesempatan. Harus kuambil. Maka aku menyemangati diriku sendiri dan mengingat sambil berkata, aku ingat hari itu kamu pulang kerja sangat awal. Cuacanya sangat cerah. Awan sangat putih, langit sangat biru. Rumput liar di pinggir jalan. Burung kecil di tiang listrik yang hijau segar. Berkicau riang. Seperti sedang memperbaiki situasi. Tiba-tiba, kepalaku dihajar dengan kasar. Bai Bingbing dengan marah menyiksaku. Apakah wanita ini tidak tahu bahwa gaya rambut adalah nyawa kedua pria? Tapi aku berambut cepak. Jenis yang paling menantang ketampanan. Bukan bohong. Ketampananku sangat top, dijuluki sebagai pria tanpa celah di kota selatan. Hanya sedikit lebih buruk dari pembaca. Saat masih kecil begini, Bai Bingbing berteriak marah. Kepalamu sangat bulat, rambutmu masih berantakan. Hah, kamu ngomong apa sih? Melihat wajah asli wanita ini, sambil berkata dia menepuk lagi dengan lembut kepalaku, tapi masih tak mau melepaskannya, seperti memutar-mutar kenari. Sejak pertama kali mulai membelai kepalaku, kutolak dia. Sejak itu dia seolah sudah terbiasa membelaiku. Waktu itu membelai kepala bikin tidak tinggi. Waktu itu aku berdiri menghindari tangannya, membantah, tapi Bai Ningbing justru membawa darah ikan. Kamu
Kamu sudah berapa tua? Dengan tinggi badan segini masih mau tumbuh lagi. Lalu ingin memaksa membelai kepalaku. Tapi sadar kalau tidak berjinjit, sulit langsung mencapai kepalaku. Dia tidak ingin kehilangan muka. Lalu menyilangkan tangan dan menatapku dengan angkuh. Merendahkan badan, biar aku membelai tempurung kepalamu. Waktu itu dia berkata begitu. Sebagai seorang pria, aku tentu tak bisa menerima. Walaupun dia CEO bos besar, tapi aku juga punya harga diri. Sekali belai 500, baiklah, kepalaku bulat begini. Justru untuk Anda belai? Aku dengan patuh merendahkan badan dan mengulurkan kepala. Sejak hari itu, Bai Ningbing seperti ketagihan membelai. Pagi sebelum kerja harus sekali, pulang kerja masih harus sekali. Sampai suatu hari kami jalan-jalan di taman. Duduk di kursi Bai Ningbing, wanita ini mau membelai kepalaku di depan umum. Menurutmu boleh tidak? Banyak orang melihat. Aku sangat tidak punya muka. Baru saja selesai bicara, ponsel menerima transfer 1.000 yuan. Tentu saja boleh. Aku menatap Bai Ningbing. Sudut mulut naik menarik ponsel. Wanita ini benar-benar mengendalikanku mati. Kami dengan gembira duduk di sana menikmati pemandangan. Bai Ningbing sambil membelai kepalaku. Terlihat sangat senang. Tapi perlahan aku merasa tidak beres. Hanya karena di hadapanku juga duduk seorang wanita. Wanita itu memakai gaun putih. Rambutnya diikat sederhana dan diletakkan di dada. Persis seperti Bai Yuan. Tui. Salah sebut. Ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah dia juga membawa seekor Shiba Inu berwarna kuning. Tangan wanita itu dengan lembut bertumpu di atas kepalaku, membelai dengan sangat lembut, sementara Shiba Inu itu menunjukkan ekspresi yang nyaman. Tunggu. Kepalaku sepertinya familiar. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat diriku sendiri, lalu mengangkat kepala dan melihat ke arah Shiba Inu di seberang. Sepertinya juga memperhatikan aku. Kami saling tatap berhadapan. Dia menggonggong beberapa kali ke arahku. Terlihat sangat senang, seolah sedang mengatakan sesuatu padaku. Waktu kecil aku pernah sangat berharap bisa memahami bahasa hewan. Itu akan sangat keren. Tapi sekarang aku lebih memilih tidak mengerti maksud Shiba Inu itu. Bro, pemilikmu juga membawamu berjemur hari ini ya. Nanti janjian yuk. Lari 5 km yuk. Aku menutupi wajah dan tubuhku terus gemetar. Bai Ningbing mengira aku tidak enak badan. Bertanya dengan lembut, kamu kenapa? Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tidak berkata sepatah kata pun. Sampai melihat Shiba Inu di seberang juga senang menggelengkan kepala. Lalu pemiliknya membelai lebih gembira. Dan tangan Bai Ningbing yang bertumpu di kepalaku juga membelai lebih gembira. Tapi dia sedang melihat apa yang terjadi padaku. Khawatir ada yang tidak enak badannya. Sejak hari itu, aku menolak permintaan Bai Ningbing untuk membelai kepalaku. Bahkan jika dia memberiku 1.000 per sekali, aku tidak setuju. 1.000 juga tidak cukup. Saat itu Bai Ningbing menunjukkan wajah kesulitan. Dia sudah terbiasa membelai kepalaku. Kali ini ditolak olehku. Dia agak tidak nyaman. Bai Ningbing memicingkan matanya menatapku. Sepertinya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Ningbing si pelit, sekarang tiba-tiba menganggap uang seperti sampah. Dia mencoba berkata, 1.500 aku tidak bergeming. 2.000, aku masih tidak bergeming. Bercanda apa ini? Ini adalah penyangkalan terhadap kepribadianku. Penghinaan terhadap harga diriku. Translate_text 5.000. Tubuhku gemetar, menggigit bibir erat-erat. Bai Ningbing, Bai Ningbing, kau tidak mengikuti pola yang biasa. Seharusnya setiap kali menambah 500. Mana ada yang langsung menambah sampai 5.000? Ini sama seperti saat kau melakukan hal yang disukai dengan pacarmu. Awalnya dia masih perlahan-lahan. Tiba-tiba langsung menuju sasaran utama mempercepat kecepatan. Menurutmu ini boleh tidak? Bukankah ini langsung mati tidak bisa datang? Mengerti tidak apa itu emosi? Pada titik ini, aku benar-benar ingin mendidik Bai Ningbing dengan baik. Ternyata anak orang kaya dalam hal ini pengetahuannya memang kurang begitu pikirku. Aku mengendalikan emosiku, mata tidak melihat ke sana. Tapi pandangan samping tetap erat mengawasi Bai Ningbing di sana. Asalkan dia menambah sekali lagi. Bahkan 500 tidak 250 akan kuterima. Bai Ningbing menatapku tegak. Di sisi ini kemudian menghela napas. Sudahlah, terlalu mahal. Aku tidak sanggup membelainya. Berkata demikian dia memandangku dengan penuh penyesalan. Lalu mengangkat tangan. Menghela napas sekali lagi hendak pergi. Melihat bayangan punggungnya pergi, aku hanya merasa langit runtuh. Anak ini tidak tahu kata pantang menyerah, tidak tahu fajar ada di depan kegelapan. Aku harus mendidiknya dengan baik, memberitahunya kebenaran dunia, usaha kehidupan. Berkata demikian aku langsung maju menarik lengannya. Tunggu. Bai Ningbing berhenti melangkah. Berbalik tubuh bingung memandangku. Ada apa? Dipeluk oleh pandangan matanya yang cerah ini. Aku langsung tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya gagap berkata pelan. Sebenarnya bisa tawar-menawar. Semakin dipikir semakin merasa tidak ada wibawa. Lalu aku mengayunkan. Tangan kanan berkata keras. Aku tidak suka melihatmu seperti ini. Bai Ningbing tampak bingung. Tidak tahu apa yang kukatakan. Aku mengejar kemenangan. Sudah kukatakan membelai kepala. Ini tidak perlu bayar. Translate_text. Kamu selalu menghina jiwaku dengan uang. Bai Ningbing menjadi lebih keras kepala. Aku menghela napas sambil menatapnya. Dengan nada marah dan kesal karena ketidakberuntungannya berkata, Sudahlah, aku tahu kamu merasa bersalah, meskipun kita suami istri, tapi ini pernikahan kontrak. Kamu pasti merasa malu, mau mengambil keuntungan lebih. Aduh, orang ini ya. Aku menggenggam tangannya dan menaruhnya di kepalaku. Aku bilang 5.000 saja sudah cukup, jangan tertipu. Kalau terlalu banyak aku tidak akan memberimu uang, begitu kataku. Aku masih berharap dia bisa dengan keras menghujani aku dengan uang, lebih baik 10.000. Tapi setelah aku selesai bicara, Bai Ningbing malah menunjukkan ekspresi canggung, tapi 5.000 masih ada uangnya. Dia mengangkat kepala dan memandangku dengan memelas, seperti sangat sulit. Ini apa-apaan sih?
4.500 saja sudah cukup untuk menghemat uangmu. Setelah aku selesai bicara, tak disangka Bai Ningbing masih menunjukkan ekspresi yang sangat astaga. Aku mengeratkan gigi. 4.000 boleh kan? Tapi setelah perdebatan sengit, setelah tawar-menawar 2.000 harga terendah, deal Bai Ningbing, sudut mulutnya menunjukkan senyum. Ekspresi canggung tadi langsung menghilang. Astaga, sepertinya aku tertipu. Tapi untunglah, 2.000 juga untung. Jadi aku dan Bai Ningbing mencapai kesepakatan. Sekali 2.000. Ini benar-benar membuatku untung besar. Meskipun kemudian Bai Ningbing sudah tidak setiap hari mengelus, karena pekerjaan memang sangat sibuk. Sekarang mulai mengelus lagi. Aku merasakan sentuhan yang familiar. Bai Ningbing di atas dengan marah-marah, dua benda di depannya bergoyang-goyang karena yang penting bukan menulis esai. Kepalaku digoyang-goyang. Bisa dilihat orang itu sangat marah. Sudah-sudah, goyang lagi akan muntah. Orang di atas jelas tidak kuat. Kepalaku yang digoyang-goyang ini masih bisa muntah. Dia tidak hanya tidak berhenti, malah menambah kecepatan. Dua tangan memegang kepalaku, mulai terus menggosok dan menggoyang. Merasakan tekanan dari atas. Kurasakan kepalaku berputar-putar. Pandangan berkunang-kunang agak pusing. Air liur mengalir asin sekali. Sementara aku Bai Ningbing merasakan keanehan di kaki. Berusaha keras ingin melepaskan diri, tapi dipeluk erat sambil berteriak-teriak. Kamu pelan-pelan. Di sisiku agak pusing. Sejak kecil keseimbangannya buruk. Naik mobil langsung ingin muntah. Digoyang sedikit saja tidak kuat. Setelah melalui berbagai gangguan, Bai Ningbing wajahnya memerah. Rambutnya acak-acakan. Aku terengah-engah. Berjuang dengan susah payah sudah. Aku menyerah. Bai Ningbing menghela napas panjang. Mengusap keringat. Kamu tahu diri sendiri berapa beratnya saja sudah baik. Dia sembarangan mengusap tempat yang kotor oleh ludahku tadi. Mengusap dengan tangan, lalu menciumnya. Memperlihatkan ekspresi jijik. Lalu mengusapnya dengan tisu. Aku tersenyum malu. Jumlahnya agak banyak. Maaf ya, Bai Ningbing mendesah panjang. Jadi kamu memang disinilah tidak baik. Ambil contoh masakan yang kamu buat waktu itu. Setelah makan langsung membuatku muntah sampai gelap mata. Keterampilan memasakmu harus banyak berlatih ya. Janji padaku jangan pernah masak lagi. Dia bangun masih terus menyakiti seperti ini. Aku mendesah panjang. Sudut mata mengeluarkan beberapa tetes air mata. Tapi bukankah itu bagus untuk istri? Aku berbicara dengan penuh keyakinan. Bai Ningbing mulai meragukan dirinya sendiri dengan baik di dalam. Aku mulai menghitung dengan jari. Istri, bukankah kamu ingin dia? Seketika itu, bukankah setelahnya berat badanmu turun hampir setengah kilo? Wajah Bai Ningbing muram. Tapi aku sama sekali tidak memperhatikannya. Kedua, sejak hari itu, istri, kamu juga mulai makan dengan lebih sehat. Setelah melihat makanan, kamu selalu mempertimbangkan dengan baik. Mempertimbangkan sampai wajah Bai Ningbing semakin muram. Ketiga, istri, sejak hari itu kamu tidak pilih-pilih makanan. Paprika yang dulu kamu benci, wortel, setelah muntah pun kamu makan dengan senang hati. Setelah selesai bicara, aku mendengar Bai Ningbing mengamuk. Itu karena aku sangat lapar, dan kamu hanya menghidangkan semangkuk bubur sayuran. Aku hanya bisa makan itu. Lagian kamu juga memakannya. Aku bergumam pelan, tapi disambut dengan tatapan tajam Bai Ningbing. Aku mulai berusaha membela diri. Lagi pula pekerjaan yang begitu mudah dan menghasilkan uang. Kalau kesempatannya hilang, seumur hidup aku pasti akan menyesal. Istri, tapi aku bisa bilang kemampuan kerjaku kuat. Aku cukup percaya diri soal ini. Selain menjadi suami palsu Bai Ningbing, aku juga asistennya dan cukup berhasil. Banyak proyek di bawah kepemimpinanku mencapai hasil dan efek yang besar. Hehe, memangnya aku sehebat ini? Kamu berani bilang? Bai Ningbing melihatku dengan putus asa. Ambil contoh Pak Li yang waktu itu. Karyawan senior dan pimpinan lama perusahaan kita. Sudah memberikan kontribusi besar untuk perusahaan. Tapi coba ceritakan tentang proyek yang kalian pimpin setelahnya. Aku mengerutkan kening, mulai mengingat-ingat proyek terakhir. Pak Li, aku menepuk tangan dan mendapat ide cemerlang. Langsung memeluk erat kaki Bai Ningbing. Takut dia kabur. Aku ingat, bukannya proyek itu hasilnya sangat bagus? Aku ingat menghasilkan hampir 200 juta laba bersih untuk perusahaan. Tapi Direktur Li malah kau masukkan ke dalam penjara. Bai Ningbing menatapku dengan pandangan muram. Aku merasa agak tersakiti. Bukannya itu karena kesalahannya sendiri? Siapa sangka dia malah memasukkan dirinya sendiri ke dalam masalah. Aku ingat, bagaimana ceritanya? Bai Ningbing justru menutupi wajahnya dan berkata dengan getir. Tapi kau bisa tertangkap saat razia pelacuran lalu ketahuan ada kejahatan ekonomi. Dia menatapku. Aku ingat setelah pesta perayaan hari itu, kau yang mengajaknya pergi bersenang-senang. Aku langsung mengangkat tangan dan berteriak, demi langit yang adil, Direktur Li, itu karena kelakuannya sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Lalu menjadi sombong. Melihat Bai Ningbing ada tanda-tanda mau pergi, aku buru-buru memeluknya lagi, berteriak dengan sedih. Sudah kukatakan padanya, jangan pergi ke ganggang kecil itu. Kita ini bos besar. Kalau mau pergi, pergilah ke klub atau tempat peristirahatan yang kualitasnya bagus. Tapi aduh telingaku ditarik sampai nyaris lepas. Kau pergi? Suara Bai Ningbing terdengar dingin. Aku tertawa. Mana mungkin, di rumah ada istri cantik dan baik hati, dan berbadan indah seperti ini. Mana mungkin pergi ke tempat seperti itu? Aku mulai mengkritik dengan jijik. Direktur Li, orang itu adalah aib bagi kita kaum pria. Bai Ningbing menunjukkan tatapan curiga. Aku sama sekali tidak menghindar dan menatapnya langsung. Ini membuatnya merasa tidak enak. Melihat kesempatan ini, aku memanfaatkannya dengan memeluk erat kakinya sambil menangis terseduh-seduh. Tapi aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah bulat tekad. Jangan bertele-tele lagi. Bai Ningbing justru sudah kembali sadar. Dengan wajah dingin berkata, berusaha keras melepaskan kakinya. Tapi tetap kupeluk erat. Translate_text. Dia menghela napas, hanya bisa membungkuk.
berusaha meraih perjanjian cerai di atas meja, mengambilnya lalu menyerahkannya. Jadi kamu tanda tangan saja. Kita berpisah dengan baik. Aku dengan gemetar menerima surat perjanjian cerai, memandangnya dengan penuh perasaan. Sayang, tambah 3 juta lagi. Untukmu genap jadi 5 juta. Baiklah, aku dengan cepat melepaskannya. Dia mundur ke belakang, mengambil pulpen dan dengan cepat menandatangani barang di atas meja lalu menyerah. Bos, Anda terima. Baik. Bai Ningbing tertegun sejenak, kemudian menerima dan menatap. Saat ini, aku sudah mulai membereskan barang-barang tempat kerjaku di samping Bai Ningbing untuk bermalas-malasan. Kamu tahu tidak, bermalas-malasnya sangat melelahkan. Sekarang ini baiklah akan pergi. Aku tiba-tiba merasa ringan sekujur tubuh, tanpa sadar mulai bersenandung. Gerakan membereskan barang-barangku menjadi lebih lincah. Barang-barang sebanyak ini sangat mahal. Banyak sekali yang dibelikan oleh Bai Ningbing. Bos besar ini untukku. Rasanya sendiri seperti menjadi gigolo. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Sendiri memang sudah seumur hidup telah memberikan kontribusi. Ini apalagi? Lagi pula dia tidak bilang tidak boleh aku mengambil barang-barang ini, sekali dijual bisa dapat banyak uang. Di sisiku ringan. Di sisi lain Bai Ningbing justru berjalan mendekat. Tidak usah buru-buru. Aku tidak bilang langsung menyuruhmu pergi. Aku terkekeh. Tapi gerakan tanganku tidak lambat. Tidak apa. Barang-barangku tidak banyak, sebentar saja sudah beres. Aku berkata demikian. Bai Ningbing memang menutup mulutnya. Sebentar kemudian, di rumah kamu masih bisa. Aku sudah mencari apartemen. Fasilitas lengkap. Bisa melihat laut juga. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Bai Ningbing justru memandangiku dengan diam. Sampai aku merapikan barang-barang. Memasukkannya ke kotak kardus. Berjalan keluar. Tapi saat sampai di pintu, langkahku berhenti dan berbalik. Langsung melihat Bai Ningbing mengambil kertas di meja dengan agak panik. Aku tersenyum. Bos. Bai Ningbing menatap. Matanya menghindar. Ada apa? Kalau masih tidak mau? Aku melambaikan tangan sambil tertawa. Maksudku, aku ini dipecat perusahaan. Bukankah NGI harus diberikan padaku? Begitu selesai bicara, wajah Bai Ningbing berangsur-angsuram. Suara dingin terdengar setelahnya. Akan ditransfer ke kartumu bersama gaji bulan ini. Ada hal lain? Ini masih ada hal lain? Tentu saja tidak. Sambil berbicara aku melambaikan tangan. Selamat tinggal, bos. Lalu membuka pintu dan pergi tanpa menoleh. Menuruni tangga, rekan-rekan sepanjang jalan memandangiku dengan tatapan terkejut. Jiang Ge, ini, aku tersenyum dan melambai pada mereka. Hahaha, aku akan mencari peluang baru. Sampai jumpa di lain waktu. Ekspresi mereka beragam, tapi semua mengandung belas kasihan dan kesedihan. Aku tidak peduli dengan ekspresi mereka dan langsung melewati kerumunan menuruni tangga. Sampai di bawah, saat itu sedang siang. Matahari sangat terik. Hidup baru yang indah akan datang. Aku melihat matahari besar, berseru dengan penuh semangat. Tubuh bergoyang girang. Bebas. Aku membawa barang-barang kembali ke apartemen sewaanku yang baru. Soal barang bawaan, tentu sudah dikirim lebih awal. Aku yang cerdas sudah menyiapkannya sejak lama. Setelah menyiapkan dan meneguk kola dingin dengan nyaman, aku duduk bersila di sofa dengan santai sambil makan ayam goreng. Melihatnya sungguh sangat rileks. Bandingkan dengan sebelumnya ketika menjadi suami palsu. Meskipun saat itu sangat menghasilkan uang, 50.000 sebulan. Selain itu, ada juga bonus proyek dan komisi berbagai jenis sebagai asisten. Tapi urusannya juga memang banyak. Tidak hanya harus berurusan dengan orang tua Bai Ningbing, tetapi juga harus menghadapi berbagai kerabat. Tapi orang tua Bai benar-benar baik padaku. Tidak memiliki kesombongan besar seperti orang kaya pada umumnya. Terlihat seperti orang tua yang agak berbau intelek. Bahkan memperlakukan aku seperti anak kandung mereka sendiri. Tapi aku ini barang palsu. Sungguh maaf, begitu pikirku. Aku meneguk lagi kola, memahami kekhawatiran. Baiklah, dari mana datangnya kekhawatiran ini? Sekarang setelah tiba-tiba menjadi santai seperti ini, aku juga merasa sangat ringan. Apa? Kamu bilang apakah akan ada rasa hampa? Saudara, kamu benar-benar pekerja keras. Bukankah tujuan terbesar dalam hidup adalah menabung cukup uang, bisa melakukan hal yang disukai dengan nyaman tanpa paksaan? Sayangnya, hal yang kusukai adalah berbaring di ruangan ber-AC di musim panas, makan ayam goreng, minum anggur, dengan nyaman menonton anggur. Setidaknya saat ini seperti itu. Pekerjaan sialan itu semuanya pergilah. Maka sore ini kulalui sejak lulus. Paling menyenangkan, paling terpuruk. Sebuah sore berbaring di tempat tidur. Tidak lama sebelumnya pergi makan hidangan besar. Jalan pulang sambil berjalan santai. Sekarang aku berbaring nyaman di tempat tidur menatap ponsel. Banyak yang menelponku sepanjang sore. Beberapa adalah mantan rekan kerja yang menanyakan kabarku. Beberapa adalah teman. Mereka sedikit banyak tahu tentang pernikahanku. Tapi tidak tahu soal pernikahan palsuku. Translate_text. Ada juga masalah orang tua saat itu mengurus pernikahan palsu. Awalnya saya pikir hanya perlu membuat sertifikat pernikahan palsu saja. Siapa sangka Bai Ningbing bilang seperti ini tidak bisa menipu orang tua Bai. Lalu setelah ditambahi pelajaran pergi ke kantor catatan sipil, membuat sertifikat pernikahan yang asli. Kemudian entah bagaimana, orang tua saya juga tahu soal pernikahan saya. Saat saya dan Bai Ningbing pulang menjenguk orang tua Bai, ternyata orang tua saya juga ada di sana bertanya pada beberapa orang. Bercakap-cakap dengan sangat akrab. Kelihatan sangat harmonis. Hari itu benar-benar membuat saya kaget setengah mati. Kalau bukan karena Bai Ningbing mencubit saya beberapa kali, hampir saja ketahuan. Orang tua tidak banyak bertanya. Saya juga tidak tahu bagaimana kabar perceraian saya bisa tersebar. Bisa dibilang kabar baik tidak keluar rumah. Kabar buruk tersebar ribuan mil. Kekuatan gosip itu tak terbatas. Mereka hanya menelepon untuk menanyakan keadaan hidup saya. Sudah makan belum? Sudah istirahat yang baik atau tidak? Tidak banyak menanyakan dengan memarahi. Mengapa saya bercerai? Jujur saja, saya sangat tersentuh.
Soal kebenaran pernikahan palsu ini, tentu saja saya tidak bisa memberitahu mereka. Lagi pula sejak awal menandatangani perjanjian, salah satu klausulnya adalah tidak boleh memberitahu orang lain soal pernikahan palsu ini. Meski saya cinta uang, tapi juga tidak bisa melanggar perjanjian kan. Setelah membalas pesan teman, rekan kerja dan berbincang sebentar dengan orang tua, saya pun bersandar di kepala tempat tidur minum beberapa teguk. Jus yang dibawa dari rumah Bai Ningbing setiap malam diminum enak sekali. Rasa jus ini terasa sangat enak. Waktu pulang saya sekalian membawa beberapa. Seharusnya tidak marah ya, seharusnya. Sambil berpikir begitu dan menyusuri video, pikiran. Mencari kerja di perekrutan musim gugur tahun keempat, tapi pasar tidak. Sudah mencari lama tapi tidak ketemu. Pas saya berniat menurunkan sedikit persyaratan. Cari kerja dulu untuk transisi sebentar. Sebuah telepon datang. Halo. Melihat resume Anda sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Perusahaan kami sangat menyambut talenta seperti Anda untuk bergabung. Jika memungkinkan, tolong saya tidak tahu bagaimana mereka tahu resume saya. Tapi kalau dipikir-pikir juga, saya sudah mengirimkan resume ke situs rekrutmen jadi wajar kalau mereka melihat. Mereka menjadwalkan saya untuk wawancara Rabu depan. Saya tidak terlalu terkejut juga. Belakangan ini saya juga sudah wawancara di banyak tempat. Banyak yang bilang akan memberi kabar dalam 1-2 hari kerja. Nyatanya sama sekali tidak ada balasan. Sampai hari Rabu, saya sambil terus mengirimkan resume, sambil menyelesaikan studi. Sampai hari itu, saya berangkat lebih awal ke alamat perusahaan. Zhiu Technology sangat megah. Beberapa gedung berada dalam satu taman besar. Setelah masuk, saya sebutkan nama. Mbak resepsionis memandangi saya dengan tatapan aneh, membawa saya naik ke lantai atas. Sampai masuk ruangan yang bernama kantor direktur utama. Saya baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya hanya datang untuk wawancara kecil. Sambil berpikir begitu, wanita resepsionis yang dingin itu berbicara. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan profesional dengan singkat, dia berbicara dengan datar. Kalau Anda merasa kontraknya tidak masalah, tanda tangan saja. Langsung seperti ini, saya tertegun, mengambil kontrak itu dan melihatnya. Pernikahan, saya masih menatap wanita di seberang. Mulut saya menganga. Di sisi lain malah memberi isyarat. Saya terus membaca. Saya tenangkan pikiran. Lanjutkan membaca saya. Sebulan 50.000. Saat itu saya tidak terus membaca langsung tanda tangan selama bukan jual organ saya. Tidak masalah. Wanita itu menunjukkan ekspresi sangat puas. Kemudian mengambil kontrak yang sudah jadi 2 rangkap. Saya masih agak bingung. Asisten Jiang masih duduk di sana untuk apa pergi. Wanita itu berdiri dan langsung berjalan keluar. Asisten Jiang pergi kemana? Saya memandanginya dengan bingung. Wanita itu menghela napas, menunjuk ke kontrak. Aku membukanya lagi dan melihat, aduh, aku juga harus jadi asistennya. Lalai, kalau begitu sekarang kita pergi bekerja. Wanita itu tersenyum sambil menghela napas. Bisa dibilang kerja juga. Lalu mendorong pintu keluar. Aku juga buru-buru mengikutinya. Sampai di kantor catatan sipil, aku baru tahu bagaimana keadaannya. Kau serius? Wanita itu dengan tenang masuk ke dalam. Tentu saja, sehari setelah itu, aku berhasil menjadi orang yang sudah menikah. Aku juga tahu namanya Bai Ningbing. Dan atas permintaan wanita itu, pindah ke villa miliknya. Harus diakui, villanya sangat besar dan indah. Tempat tidurnya juga sangat nyaman. Jangan berpikir macam-macam. Aku dan Bai Ningbing berada di 2 kamar yang berbeda. Kami hidup saling tidak mengganggu. Hanya di beberapa kesempatan, aku perlu berakting sebagai pasangan yang sangat mesra bersamanya. Setiap kali sampai saat seperti ini, aku selalu merasa agak tidak nyaman. Tapi Bai Ningbing memang pantas disebut bos besar. Aktingnya sangat lancar. Berkali-kali, aku hampir saja mengira kami benar-benar mesra. Ayah, seperti memeluk lenganku, bersandar di pelukanku, dengan mudahnya mencium pipiku, juga mengambil kue. Hei, di depan orang tua? Dia merajuku seperti itu dan sebagainya. Sangat banyak. Tapi untungnya hatiku teguh. Hal seperti ini mana bisa menggoyahkan pikiranku tentang pernikahan kontrak. Kalau begitu patuhi kontrak dengan baik. Aku bukan tidak pernah membaca novel Si Hongxi, para tokoh utama yang jelas-jelas menikah kontrak, tapi selalu melakukan hal-hal yang melanggar batas, dan tanpa alasan yang jelas malah menyukai si perempuan. Aduh, apakah tokoh utamanya sakit jiwa? Setelah tanda tangan kontrak kerjakan saja dengan baik. Ketika si putih bulan kembali, tokoh utamanya lagi-lagi terlihat merana. Sungguh menjijikan. Selain itu, harus dikatakan, Bai Ningbing benar-benar workaholic. Beberapa kali keluar minum di malam hari bisa melihat layar komputer menyala di depan sofa, dan Bai Ningbing sedang bekerja di sana. Kalau bukan dia yang jadi bos lalu siapa? Dan pekerjaan sebagai asisten sebenarnya tidak mudah. Lagi pula saya tidak punya pengalaman. Tapi untungnya Bai Ningbing tidak terlalu banyak memarahi. Sudah pasti saya akan berusaha sebaik mungkin. Jadi saya bekerja lembur setiap malam. Kalau tidak bisa, saya bertanya pada karyawan senior yang lebih berpengalaman. Saya traktir mereka makan dan minum. Ini membuat saya cepat beradaptasi dengan ritme dan konten pekerjaan, dan juga akrab dengan rekan kerja di sekitar. Saya masih ingat sekali perusahaan akan mengerjakan proyek besar, tapi Bai Ningbing langsung menyerahkannya kepada saya. Saat itu saya langsung bengong. Bisa tidak? Bai Ningbing hanya memandang saya dengan datar, menyuruh saya membuat rencana implementasi proyek sederhana. Bukan hanya kamu tapi ada beberapa orang lagi. Nanti kalian presentasi bersama, lalu pilih yang paling tepat. Saya paling benci kompetisi, tapi melihat bonus yang bisa didapat dari proyek ini, saya langsung ngiler. Setelah seminggu riset dan mengatur, sampai hari presentasinya, semua orang tegang, siap siaga. Melihat presentasi beberapa orang sebelumnya, saya menelan ludah. Sampai giliran saya menarik napas panjang. Tenang,
Lagi pula tegang tidak membantu sama sekali. Mulai presentasi, sampai selesai, baru saya sadar kembali. Di ruang rapat yang kering kerontang, tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Proyek waktu itu, kami menciptakan keuntungan terbesar dalam sejarah untuk perusahaan. Setelah itu, semua orang semakin percaya pada saya anak muda. Pola pikirnya lebih terbuka, banyak ide. Kami semua tidak kepikiran. Begitu kata mereka. Saya juga buru-buru membalas. Translate_text. Itu juga berkat bantuan kalian semua. Kalau bukan karena pengalaman kalian yang kaya, proyek kita pasti tidak akan sukses sempurna seperti ini. Aku hampir memuji semua orang sekilas. Dan itu juga pengembangan detail yang sesuai dengan kontribusi karakter mereka. Bai Ningbing juga memberikan semakin banyak tugas berat kepada kita. Pada masa itu aku merasa diriku seperti sebuah gasing, berputar bolak-balik tanpa henti sepanjang hari. Tapi yang baik adalah, dalam waktu singkat ini, aku cepat mengumpulkan banyak pengalaman. Sehingga bahkan jika kelak berhenti kerja juga bisa cepat menemukan pekerjaan yang baik. Demikian lamunan ini. Tidak lama kemudian mulai mengantuk. Hari ini memang agak lelah. Malam itu, aku bermimpi Bai Bingbing merayap ke atas tubuhku. Tangan dengan lembut menyentuh wajahku. Dia seolah ingin memuaskan diri sambil tertawa ringan. Satu persatu mengenakan pakaian. Di dalam adalah kekacauan yang bergejolak. Mimpi ini disertai dengan teknik pertarungan yang sampai ketika terbangun lagi. Sinar matahari sudah cerah menyinari masuk. Aku menutupi sinar matahari dengan tangan. Lelah ingin membuka mata. Tapi menemukan mulut membawa sedikit rasa darah. Spray di sekitar juga agak harum. Sedikit bau Bai Ningbing. Ada apa? Mungkin bau sabun mandi yang baru diganti. Kurasa begitu. Lagi pula sabun mandiku dan Bai Ningbing sama. Sesaat belum menyadarinya. Melihat waktu baru jam 7 lebih sedikit mimpi. Kebiasaan kerja tiba-tiba bangun lebih awal. Duduk ingin turun. Hasilnya seluruh tubuh hampir jatuh ke tanah. Ada apa? Otot tertarik seperti pindah rumah kemarin. Rasanya sangat lelah. Jangan-jangan mimpi mesum tadi malam terlalu berlebihan. Sudah lewat. Bagaimana mimpi begitu memaksakan diri untuk pergi mandi, lalu turun untuk makan sarapan pagi, kembali lagi tidur. Makan tidur seminggu kemudian tidak bisa seperti ini lagi. Merasa dirinya benar-benar telah jatuh dari diri yang sebenarnya. Meski setiap hari bekerja keras, tapi pola makan 3 kali sehari teratur, pergaulan interpersonal normal. Kemudian sore hari memanfaatkan waktu makan malam itu. Masih bisa pergi ke gym untuk berolahraga. Hasilnya setelah resign jadi seperti ini. Setiap hari hanya tidur makan tidur. Meski bahagia, tapi jadi lebih malas. Tidak heran akhir-akhir ini setiap pagi merasa tubuh lemah sekali. Bahkan lebih lemah daripada saat di rumah Bai Ningbing. Aku ingat waktu itu hari ketiga menginap di rumah Bai Ningbing. Sudah merasa setiap pagi kelelahan. Awalnya kukira karena masalah kasur. Kemudian memang seiring olahraga, lambat laun sudah membaik banyak. Tapi sekarang kok tiba-tiba merasa lebih lelah. Sepertinya kurang olahraga. Begitu pikirku. Aku duduk di warung pasar malam luar kompleks. Makan sosis bakar. Perlahan matanya berbinar. Lalu siang hari aku pergi memancing ke kolam ikan dekat sini. Sore hari menjual ikan hasil pancingan. Menjelang sore hari, mendorong gerobak kecil yang kubeli dari paman. Tunggu paman jual sosis bakar datang. Sekarang anaknya mau menjemputnya ke luar negeri. Kios gerobak kecil ini diambil alih olehku. Orangnya baik. Saat akan pergi sungguh. Aku dalam seminggu ini memberikan semua yang kupunya. Mengajarku mengingat. Untungnya aku memang sudah bisa memasak. Teknik dan rasa meski tak sebanding paman, tapi juga tidak terlalu buruk. Paman meminta teman-teman warung sekeliling untuk lebih memperhatikan. Sekarang susah cari kerja. Anak muda yang masuk ke bidang ini semakin banyak. Dia merokok dengan wajah penuh kesulitan hidup. Kulihat sekeliling, memang banyak wajah-wajah muda. Teman-teman, tolong jangan rusak reputasiku. Dia tersenyum di hari terakhirnya, menyerahkan semua kepadaku. Aku menatapnya serius. Pasti tidak akan. Paman Master dengan lega menepuk bahuku, memperlihatkan jam tangan serbaguna di pergelangannya. Lagi pula Porsche yang pergi meninggalkan air mata. Translate_text. Ini lebih kaya daripada aku di atas ini. Tapi kita nggak bisa merusak reputasi Om. Bukan aku yang lancar mengambil alih pekerjaan ini. Pagi hari cari ikan di kolam ikan. Aku memancing ikan dengan rapi. Sampai sore bawa ikan yang sudah dipancing ke sekitar untuk dijual. Ini terutama untuk kesenangan, bukan untuk cari uang. Lagian mana ada ikan yang sudah dipancing, lalu khusus dijual lebih mahal dari 25 per kilo. Aku tarik gerobak kecil, di atasnya ada keranjang. Di dalamnya ada air. Ikan kerapu hasil pancingan dengan mesin oksigenku bergerak menggelembungkan tanah. Baru datang belum lama, sudah ada yang tanya harga. Kebanyakan orang normal-normal saja. Singkatnya karena harganya jauh lebih murah dari harga pasar normal. Tapi masih ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang aneh. Aduh, cuma Rp1.000 saja. Kamu kurang 1.000 ini? Murahin dikit dong. Om beli satu ikan, satu lebih? Kira-kira 26. Aku sudah bulatkan. Ibu ini malah maksa aku langsung bulatkan jadi 25 kalau nggak dijual. Kalau kamu rasa 1.000 nggak berarti, kenapa nggak kasih ke aku? Ibu itu pergi sambil mengomel. Tapi matanya nggak lepas dari ikan ini. Lagian dia juga tahu harganya lebih murah dari harga pasar. Ini masih termasuk yang ringan. Aduh, murahin lagi. Aku langsung beli 3 ikan sekitar 1 kilo. Jadi 60 saja. Kasih diskon dong. Aku bengong. Bisa-bisanya nawar seperti ini. Kok semahal ini ya? Sekarang anak-anak muda kok hatinya sehitam ini ya? Zaman sekarang ya? Ibu itu meratap tapi matanya sesekali mengingatkan aku. Cepat kasih dia beberapa ikan. Bikin kesal.
Tapi kebanyakan saatnya orang-orang yang tegas lebih banyak. Setelah pilih ikan, langsung bayar. Saya kembali menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bihun goreng. Saya tidak hanya menggoreng bihun, tapi juga martabak, soun, serta nasi goreng dan sejenisnya. Saat berjualan di sore hari, dengan kedatangan pelanggan pertama, suasana ramai pun dimulai. Tapi sungguh panas dari bara, kompor gas, dan gelombang panas api yang menerpa wajah, membuat keringat bercucuran. Tapi semuanya berjalan tertib. Bos, 1 porsi bihun goreng. Baik, silakan duduk di sini dulu. Seharusnya begini kelanjutannya. Saya pun mulai agak terbiasa. Tapi suatu hari, tepat saat saya baru buka, ternyata ada sosok yang familiar berdiri di hadapan saya. Bos, boleh minta 1 porsi bihun goreng? Saya mengangkat kepala dan melihat Bai Bingbing berdiri di depan saya dengan senyuman. Sungguh jarang terjadi. Saya tidak banyak basa-basi, hanya menunjuk ke meja di dekatnya. Silakan duduk sebentar. Akan segera selesai. Dia duduk di sana, matanya terus menatapku tanpa berkedip. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi, katanya dengan datar. Gelombang panas dan asap minyak menerpaku. Tapi aku sudah terbiasa, katanya lagi. Aku tidak punya uang, saya memasukkan sawi, bawang bombay, tidak pakai daun ketumbar. Selamat, Bai Ningbing, katanya lagi. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di rumahmu? Saya memasukkan bihun. Boleh, bangku di sana bergerak. Saya tidak menghiraukannya. Mengaduk bihun beberapa kali, lalu diangkat. Bihunmu sudah siap. Bai Ningbing berdiri dan mengambilnya, lalu membungkuk di atas meja dan makan sesuap demi sesuap. Seolah-olah dia bukan seorang CEO wanita bernilai ratusan juta. Sujiuho bos, 1 porsi chow bingsi. Baiklah, silakan duduk sebentar. Akan segera siap. Melihat pelanggan di depan ini, saya bersiap menyiapkan bingsi yang cukup. Tapi seseorang tiba-tiba berdiri di samping saya. Saya yang urus, saya menatapnya. Kamu bisa, dia tersenyum meremehkanku. Aku tadi hampir sudah melihat. Bisa, katanya. Dia mulai mengambilnya. Porsinya pas untukmu. Dia dengan bangga menyerahkannya. Setelah ku terima, aku mulai menggoreng secara mekanis. Kami berdua terus melanjutkan seperti ini. Dia mengambil alih tugas membakar sosis dan mie gluten. Sementara aku di sini mengaduk-aduknya. Mi Fen tidak pernah menyangka. Ada hari itu, pulang hari itu, kami penuh asap minyak. Bai Ningbing yang awalnya terlihat dingin, sekarang terlihat agak berbau kehidupan. Setelah mandi aku berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel. Tiba-tiba sesosok tubuh hangat menyelinap masuk. Jiang Yan, siapa yang masih tahan? Aku tidak bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Setiap hari kami seperti ini. Pagi hari bersama-sama menyelinap masuk. Dia duduk manis di sampingku, menopang dagu dengan kedua tangan dan menatapku dengan lucu. Teriakan gembira pemancing saat ikan menyambar. Kadang mencoba beberapa kali. Ternyata ikan cepat sekali menyambar, bahkan lebih besar dari yang kupancing. Jiang Yan, kamu tidak bisa. Oh, ini pasti masa perlindungan pemula. Pasti sampai sore kami bersama-sama diinjak-injak. Dia juga tidak merasa lelah. Dia yang never memasak mulai belajar setahap demi setahap. Perlahan-lahan, kadang aku kewalahan. Di sampingnya juga muncul sebuah wajan, mulai mengaduk-aduk. Pedagang sekitar menjuluki kami pasangan goreng mie. Hari demi hari berlalu seperti ini. Translate_text hingga suatu pagi, Bai Ningbing berdandan sangat cantik dan keluar. Mungkin tak ada yang mengira dialah perempuan. Aku pergi. Jiang Yan, aku mengangguk. Merapikan perlengkapan memancingku. Saat aku disertai bunyi, Bai Ningbing membuka pintu dan pergi. Aku kemudian juga keluar, melihat cuaca cerah yang bersinar. Aku menarik napas panjang dan berangkat. Kabari dari Bai Ningbing datang sangat cepat. Tanpa perlu aku menyelidiki khusus, bisa langsung melihat pelanggan yang datang membeli bihun goreng. Berkata dengan bingung kepadaku, Kakian, istrimu di mana? Aku menyerahkan bihun goreng padanya. Belakangan ini dia ada urusan tidak bisa datang. Pedagang buah di samping datang, membawa ponsel bertanya, Xiaoyan, orang ini mirip sekali dengan istrimu. Aku melihat adalah Bai Ningbing yang bersinar gemilang berdiri di atas panggung mengadakan konferensi pers dan berbicara dengan lancar. Dia memasukkan beberapa orang senior level veteran di Xiutech ke dalam penjara, termasuk juga teman masa kecilnya yang kemudian pergi ke luar negeri. Dan perusahaan tempat keluarga teman masa kecilnya berada juga menyatakan bank diakuisisi oleh Xiutech. Melihat ini, aku perlahan membereskan barang-barang. Hari ini tutup lebih awal saja. Keesokan harinya aku membawa ransel sederhana berangkat ganti profesi. Pengalaman hidup sudah berakhir. Sekarang kehidupan travelku harus dimulai. Bicara soal itu, kota yang pernah dikunjungi dalam hidup ini tidak banyak. Juga tidak punya banyak waktu untuk jalan-jalan dengan baik. Pergi begitu saja. Aku sesuai rencana. Berjalan mengelilingi 11-an. Pergi ke Tibet, berkunjung ke tempat suci. Lalu pergi ke Xinjiang, makan daging panggang. Sampai di Dunhuang, melihat lukisan Feitian dan api biru di Mogao Grottoe, dan juga mengunjungi Changshan. Sampai di Danau Barat Hangzhou, berdoa di Kuil Lingin, lalu pergi ke Menara Bangau Kuning Wuhan, Kuil Guyuan, sampai di Pulau Juzizhou dan Gunung Yuelu Changsha bergegas ke 11-an, menonton lagu kebencian abadi, makan Roujiamo, menyempatkan diri pergi ke Akihabara Jepang, memuaskan topeng otaku. Setelah kembali dengan nyaman, aku menata berbagai souvenir yang kubeli di ruang tamu, lalu dengan gembira mengambil sebotol api mahal itu dari kulkas, menyalakan AC makan ayam goreng, sungguh sangat santai. Tapi kenapa TV ini mulai jadi satu variabel, aku jadi 3. Saat berikutnya aku merasa pusing, kehilangan kesadaran. Saat terbangun, seruling pertama-tama merasakan suhu yang familiar. Saat ini, ombak bergulung-gulung, menekan ke arahku. Dari kepala ke wajah menutupi pandangan. Seluruh tubuhku merasa terikat.
Dalam arti fisik suami Su dengan suara manis terdengar. Aku melihat kegelapan menghilang. Bai Ningbing berdiri di samping, memandangiku dengan malu merah. Aku pergi situasi buruk. Suami, bukankah sudah kukatakan? Tunggu aku, kenapa kamu lari? Pandangan manisnya menyapuku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia langsung menindihku, menutup mulutku dengan bibir merahnya. Setelah lebih dari 10 menit, benang perak terhubung. Keduanya wajahnya merah merona. Dia berbaring di pelukanku, mulai mengeluh tentang kekesalannya. Aku hanya pergi sebentar. Kamu sudah lari. Laibau, dia mengulurkan tangan mulai membelai wajahku. Aku tahu ini salahku, tapi semua ini untuk keselamatanmu. Suami para tua-tua di perusahaan terlihat sangat menghormati Translate_text, tapi sebenarnya dia sangat jahat, selalu berpikir untuk menjatuhkanku. Dan juga Yoke itu sudah sejak kecil membenci orang ini. Gesing-sing, tangannya mulai tidak sopan. Kamu sebelumnya sudah kuhajar sekali, terputus sampai ke akar-akarnya. Kehilangan kemampuan sebagai pria. Serigala itu pernah kabur, benar? Sekarang diam-diam kembali dan bersekongkol dengan orang-orang di... Hei, istrimu, siapa aku ini? Memutar balikan situasi. Dia menunjukkan senyum yang tidak baik. Aku membuat orang-orang itu lengah, membuat mereka berpikir kepalaku sudah tidak waras. Tolonglah mereka juga tidak berpikir tentang aku. Kalau memang seperti itu, sudah lama mereka akan menghabiskanku. Bai Ningbing menggigitku. Suami, maafkan aku. Saat aku bersikap buruk dan bercerai denganmu, tidak ingin kamu menghadapi ancamannya. Matanya berkaca-kaca sambil berkata padaku, aku tahu waktu itu perutku sakit. Kamu menggendongku ke rumah sakit karena mobilnya dirusak. Di sekelilingnya juga orang-orang mereka melihat dan juga memasak. Waktu itu juga karena di pesta makananku diberi sesuatu. Direktur Lee, itu juga adalah tumor ganas. Kamu membantuku menanganinya dengan pintar. Kamu diam-diam melakukan banyak hal untukku. Terima kasih suami. Dia menciumku. Kamu merasakan sebuah arah. Ternyata aku melakukan begitu banyak hal. Dia memelukku melanjutkan. Karena itulah aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan diri lagi. Dia menceritakan hal-hal yang dilakukannya. Dari mengatur situasi berbahaya, membuat orang-orang itu lengah. Mereka pikir mereka berhasil menendang Bai Ningbing keluar dari perusahaan. Tapi tidak menyangka justru jatuh ke dalam perangkap Bai Ningbing. Dia tinggal cukup lama di tempatku. Juga membuat orang-orang itu mengira dia kehilangan semangat. Translate_text. Jaring besar yang disiapkan sejak awal mengumpulkan tumor ganas ini langsung dibersihkan sekaligus. Bai Ningbing menjilat bibir merahnya dan membelai. Tempat yang baru saja menciumku sambil tertawa. Sebenarnya selain ini, aku masih menyimpan rahasia dari suamiku. Dia berbisik pelan. Wow. Aku sudah bertemu denganmu sejak kecil. Sambil berkata dia mengocok seikat kunci. Di atas kapal tergantung sebuah mainan kecil. Sangat familiar. Seperti yang hilang saat aku masih kecil. Aku diculik oleh pedagang manusia yang diatur oleh orang-orang itu. Tidak disangka bertemu denganmu yang sedang bermain lumpur di taman. Saat itu tubuhmu kecil, tapi berani langsung melemparkan lumpur ke mereka. Bahkan berteriak bahwa aku diculik. Melihat mereka akan mencium. Aku membuka. Kamu memeluk erat kaki pedagang manusia. Menggigit dengan gigi dan dipukuli tapi tidak menyerah. Mengambil batu dan melemparkannya ke tubuh pedagang manusia. Dia dengan wajah puas mengusap bibirnya sendiri. Kalau saat itu orang dewasa di sekitar datang membantu, mungkin kamu juga akan langsung ditangkap. Dia menatapku. Matanya berkilau dengan cahayaan. Kamu tahu? Suamiku, saat itu kamu adalah pangeran tampan di hatiku. Tapi mungkin kamu tidak percaya, aku akan menunjukkan cintaku padamu. Sambil berkata dia menekan tombol tidak jelas. Di samping satu dinding penuh layar kecil turun perlahan. Lalu satu persatu foto langsung memenuhi seluruh layar. Dari foto aku bermain lumpur di taman, sampai kemudian di perjalanan sekolah, makan, tidur, bersepeda. Foto ujian semuanya ada, dari kecil sampai dewasa. Hingga kini, bahkan termasuk foto aku traveling beberapa hari ini. Aku langsung membuka mulut lebar. Bagaimana bisa kamu bahkan punya foto aku pakai celana terbuka? Dasar mesum. Suami, lihat kan, aku mencintaimu. Bai Ningbing memelukku erat-erat. Aku sudah menahan diri sangat lama demi perkembangan kesehatan fisik dan mentalmu yang baik. Sebelum kamu lulus, aku tidak berani mudah mencarimu. Dia berbicara dengan sangat tergesa-gesa dan tanpa menyembunyikan keinginan hatinya. Tapi apakah kamu tidak tahu? Sebenarnya saat kamu berusia 18 tahun, kita sudah pernah menyatu menjadi satu. Aku diam-diam mengambil yang pertama kalimu yang juga pertama kaliku. Kamu pasti tidak tahu. Lagi pula saat itu kamu terbangun di tempat tidurku. Tapi tempat itu sangat jujur loh. Pada waktu itu sebenarnya aku terus mengawasimu. Setiap hari setiap malam aku menggigil sekujur tubuh. Baru teringat hari itu setelah makan dengan teman pulang ke rumah. Langsung merasa sangat mengantuk. Saat terbangun, seluruh tubuh sakit. Sudah jam 8:09 pagi hari berikutnya. Ternyata begitu. Bai Ningbing terkecil sambil berkata, jari-jarinya sambil bolak-balik menjelajah masuk universitas. Kupu-kupu liar di sekitarmu pasti akan semakin banyak. Jadi aku tidak tahan waktu itu menyatu denganmu. Kamu tidak akan marah padaku. Suami dia menatapku erat. Tapi tidak apa. Lagi pula aku sudah punya kelemahanmu. Kamu tidak bisa lari. Dia mengusap perutnya sendiri sambil terkekeh. Ini adalah hasil kerjaku setiap malam bersamamu. Sekarang akhirnya berhasil.
kecil. Bai Ningbing dengan jari tergila-gila diletakkan di mulut. Dengan wajah tergila-gila memandangku. Aku baru menyadari perutnya. Apakah agak lebih besar dari sebelumnya? Aku kira dia jadi gemuk. Sekarang, kamu akhirnya kubentuk menjadi pria yang luar biasa. Tubuhmu juga setiap malam kudidik hingga hanya menyukaiku. Sekarang, aku sepenuhnya tanpa cadangan meleleh. Menyatukan tanpa peduli. Peduli keinginan pribadiku. Langsung menyerbu ke atas. Baiklah, aku menyerah. Aku menikmati. Tidak menerima. Mau apa? Beberapa saat kemudian, secara tepatnya, 13 jam kemudian, Bai Ningbing terbaring di pelukanku. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya kemerahan. Dia menggunakan jarinya di dadaku. Menggambar lingkaran-lingkaran. Kamu malah kabur. Aku menghela napas. Memandangnya dan berkata dengan putus asa. Siapa bilang aku mau kabur? Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini dengan wajar untuk berlibur. Kalau tidak, setelah kamu selesai membereskan mereka, bukankah dia harus pergi kerja lagi? Dia mengusap dengan wajah menggerutu karena kuabaikan. Tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin suamiku ingin istirahat berapa lama? Ya berapa lama? Tapi sekarang kamu harus benar-benar memberi kompensasi. Kali ini sambil berkata tubuhnya bergerak memulai lagi perang tanpa asap mesiu. Setelah itu, perusahaan berjalan lebih besar. Tapi ini sementara tidak ada hubungannya dengan aku dan Bai Ningbing. Aku dan dia pergi yang spontan. Tapi kali ini untuk 2 orang. Tapi ini menyusahkan. Bai Fu dan Bai Mu mereka kembali ke dunia. Masih perkasa membantu kami mengurus perusahaan. Saat kembali, perutnya sudah agak jelas. Bai Mu mengusap perut Bai Ningbing. Wajahnya penuh kebahagiaan dan sukacita. Semua orang memanjakan dia. Takut terjatuh, takut bicara. Tapi orang ini tidak bisa diam. Sesekali pergi ke perusahaan memberi arahan. Setelah pulang kerja, menarikku untuk jualan mie. Kenapa kamu jadi kecanduan? Aku mengaduk-aduk mie dengan putus asa bertanya. Bai Ningbing memberikan mie yang sudah matang kepada orang lain sambil tertawa. Bukankah begitu banyak pelanggan yang mengerti? Dan apakah bisa buka cabang? Dia tertawa merenung. Di depan adalah para pelanggan yang mengantri untuk makan. Pelanggan berikutnya? Lama kemudian, Bai Ningbing hendak melahirkan. Aku menggenggam erat tangannya, melihatnya menderita. Hatiku juga cemas. Laki-laki. Syukurlah ibu dan anak selamat. Keluarga kami mendapat anggota baru. Aku pun jadi buruh. Ibu pasca melahirkan paling rentan depresi. Tapi bagaimana mungkin di sini? Perhatian yang kuberi berlimpah. Sepanjang hari menemani istri. Mau makan apa? Mau minum apa? Bilang saja. Sesekali kita jalan-jalan keluar, mendengarkan musik, nonton film, mencicipi makanan enak, lakukan semua yang ingin dilakukan. Bai Ningbing sering bilang hal paling beruntung dalam hidupnya adalah bertemu denganmu. Aku juga begitu bukan? Kami duduk di taman di akhir musim gugur, melihat daun maple merah jatuh. Jauh di sana matahari terbenam indah. Aku mencintaimu. Suami Bai Ningbing tiba-tiba menciumku. Berkata, aku juga tak mau kalah. Langsung menahan kepala dan menciumnya. Aku juga mencintaimu. Istri. Kalimat ini kami ucapkan hingga usia 80 tahun lebih. Cicit duduk di antara kami. Makan permen mengayunkan kaki kecilnya berkata kesal. Kalian sudah bilang 800 kali. Benarkah? Sudah sebanyak itu. Kami saling memandang dan tersenyum. Memandang awan keemasan di ufuk langit. Merasa diri sangat bahagia.